Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Orang pakar, tokoh-tokoh gitu ya dalam psikologi dan juga pendidikan banyak mengaitkan bahwa anak yang memiliki kecerdasan bahasa yang baik itu berkaitan dengan kecerdasan kognitifnya yang sangat baik. Karena apa? Kata-kata ini semuanya tersimpan di dalam otak. Iya. Ya, dalam otak. Jadi anak yang sering diceritakan, anak yang sering membaca buku, melihat buku, dia memiliki literasi yang baik. Literasi yang baik itu nanti ditunjukkan dengan gaya bicara mereka. Gaya bicara yang seperti apa? Tingkat kritis yang sangat tinggi, bertanya yang berbobot gitu ya, dengan pengetahuan sebelumnya yang dia miliki, terus juga mengeluarkan kata-kata yang terkadang tidak bisa diprediksi oleh orang dewasa. Misalnya ada anak yang ibunya ini marah misalnya ya, biasalah ya kalau ibu-ibu, ayo itu mainannya diberesin, ininya begini begitu ya. Jadi anaknya ini berpikir, saya punya contoh kasus gitu ya, teman itu. Jadi anaknya nanya ke ibunya, ibu katanya kan, jadi kakak ini harus seperti apa? Kok salah terus? Kan begitu ya. Nah, kata-kata itu kata orang dewasa dan tidak bisa diprediksi loh. Dia bertanya, dia ini harus menjadi seperti apa? Kok salah terus? Ya, itu usia 3 tahun. Usia 3 tahun. Bahasanya udah sangat bagus, literasi terhadap lingkungannya sudah sangat bagus, karena memang rupanya ibunya ini suka bercerita. Suka kalau bercerita terus menyampaikan hal yang ada di lingkungan itu, memainkan peran kognitif, ajak anak berpikir begitu ya. Rupanya beda hasilnya, anak 3 tahun yang satu dengan 3 tahun yang ini dengan 3 tahun yang itu gitu ya. Itu punya perbedaannya ditunjukkan oleh apa? Rangsangan lingkungan yang sangat berbeda. Jadi padahal secara fitrahnya sama loh. Anak itu dari lahir itu memiliki ratusan sel yang sama. Iya. Allah tidak membedakan itu, tetapi menjadi berbeda. Kenapa ada anak yang cerdas, ada anak yang pintar, ada anak yang tidak? Itu rangsangan lingkungannya. Iya, tergantung lingkungan lagi semua. Iya, jadi berbedanya begitu. Nah, jadi perkembangan bahasa ini kaitannya erat dengan kognitif, begitu. Semakin cerdas bahasanya, maka kognitifnya semakin bagus. Iya. Jadi usia 3 tahun itu anak itu sudah mengalami perkembangan otak kognitifnya itu sudah 80% loh, seperti orang dewasa. Jadi pemenuhannya tinggal 20% lagi. Makanya istilah golden age, masa emas itu usia 0 sampai dengan 3 tahun. Jadi pada usia itu ibu-ibu, bapak yang ada di rumah sama anak usia ini, ayo jangan anggap mereka tidak mengerti. Anggap mereka sangat mengerti dengan apa yang kita berikan. Itu pembentukannya itu. Jadi lebih ekstra lagi yang ngajarinnya. Iya, benar, pada gitu golden ya. age itu. Jadi jangan suka marah pada usia itu. Karena bakal mempengaruhi otaknya sekali. Tadi ya. Jadi kalau ibu-ibu yang suka marah gitu ya, suka ngomong keras terhadap anaknya, itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan mental. Itu sangat berpengaruh. Akan ada bedanya ya terhadap tingkat percaya diri gitu, tingkat kemampuan menyelesaikan masalah, kemandirian begitu. Itu sangat berpengaruh. Nah, terus yang keempat itu ada perkembangan tadi bahasa ya, perkembangan sosial emosional. Sosial emosional itu berkaitan dengan emosi dan kepedulian lingkungan. Jadi kadang di masyarakat ini sering salah menginterpretasikan yang dimaksud dengan emosi. Emosi itu selalu image-nya itu kepada hal yang negatif. Iya. Emosian gitu. Marah gitu ya. Padahal emosi itu bukan itu. Emosi itu semua rasa yang dialami oleh jiwa seseorang gitu. Jadi semua rasa itu ya ada senang, ada gelisah, ada sedih, ada marah, ada tantrum atau istilah lainnya temperamental. Tantrum itu kalau dalam usia anak-anak itu tantrum yang suka mengamuk gitu, anak tantrum gitu. Kalau orang dewasa temperamental. Nah, jadi emosi ini itu harus dikembangkan betul oleh orang tua itu secara benar.
Jadi biarkan anak-anak itu menyampaikan emosinya secara benar ketika mereka sedang bahagia. Ayo ekspresif. Oh, kalau dikasih makanan, misalnya dia ini suka sekali sama es krim. Adik mau es krim? Wah, mau. Yes, yes, katanya begitu. Orang tua pun ikut mengekspresikan itu. Yes, enak, manis. Yes, gitu. Jadi anak itu tergambar bahwa dia bahagia. Gitu ya. Selanjutnya misalnya dia kejedot, ya, jatuh gitu. Orang-orang sering bilang, oh nggak apa-apa gitu kan. Harusnya responnya bukan begitu. Responnya itu bukan begitu. Tanyakan gimana rasanya. Karena dengan pertanyaan bagaimana rasanya itu akan mengeluarkan emosi tadi. Jangan nggak apa-apa. Kalau kita bilang nggak apa-apa, itu sudah stop itu. Emosinya nggak akan dia keluarkan. Oh ya nggak apa-apa gitu, kan gitu ya. Bagaimana rasanya? Oh sakit di sini, nangis kan? Iya. Oh iya sakit di sana. Oh iya rupanya merah. Ini kita kasih obat ya. Jadi dia tahu rasa sakit begini dan merah dikasih obat gitu ya. Jadi jangan jangan dimatikan rasanya nggak apa-apa itu tadi. Jatuh nggak apa-apa gitu ya, jangan begitu. Tanyakan, keluarkan perasaannya. Nah selanjutnya marah, tantrum, mengamuk gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu sedang mengamuk, misalnya nih ya, anak itu kan terkadang suka meminta sesuatu yang orang tuanya tidak mengizinkan. Misalnya dia meminta dibelikan mainan, atau dibelikan permen, jajanan dan sebagainya. Nah ibu itu harus punya konsistensi yang tinggi dalam hal pelarangan. Pelarangan seperti apa? Yang tidak boleh, harus konsisten. Misalnya ibu tidak mengizinkan anak untuk makan permen, jangan sesekali dikasih, sesekali tidak boleh, sesekali dikasih, sesekali tidak boleh. Nah pelarangan ini harus diikuti dengan alasan yang masuk akal mereka, kan begitu? Iya. Jadi anak ketika pelarangan itu masuk akal, maka dia akan berpikir, dia tidak akan ngamuk yang berlebihan. Orang tua biasanya melarang tanpa logika, tanpa alasan, ya, yang masuk akal aja pada anak. Pokoknya nggak boleh makan permen gitu. Pokoknya nggak boleh. Nanti kalau makan permen nggak dikasih jajan yang lain, ancaman lagi yang keluar begitu. Nah harusnya gimana? Harusnya adik nggak boleh makan permen karena giginya kan baru tumbuh, ya kan? Nanti kalau giginya rusak, kalau giginya masuk lagi ke dalam dan tidak mau keluar tumbuh dengan benar gimana? Nggak bisa kan mengunyah yang lain? Enak adik tidak usah mengunyah permen, kita cari yang lain yuk. Begitu ya. Dia mulai berpikir tuh. Atau kalaupun orang tua tetap mau beri konsekuensi lain. Misalnya sudah makan permen kita gosok gigi yuk. Wajib gosok gigi. Begitu. Jadi anak itu harus diberikan alasan yang membuat otaknya berpikir, tidak hanya tidak boleh. Nah kalau dia tantrum itu mengamuk, sering melihat anak-anak yang menggusar-gusarkan badannya, nangis guling-guling begitu ya. Kadang orang tua sering salah menangani hal seperti ini. Menangani anak tantrum itu tidak boleh langsung diangkat, dibilang kita ribut nih, diam, jangan nangis, apalagi keluar kata-kata malu gitu. Itu sangat efeknya sangat negatif dan tidak boleh gitu ya, efeknya sangat negatif. Nah yang perlu dilakukan apa? Orang tua membiarkan, memang kita akan malu, tapi kita biarkan dulu dia mengeluarkan marahnya. Tidak akan lama dia nangis, biarkan dulu. Setelah dia diam, dia tenang, kita balik lagi, tanya perasaan mereka. Tadi kenapa? Ajarkan mereka mengeluarkan emosi negatifnya. Jangan ajarkan anak itu menyimpan. Ajarkan mereka keluar. Tadi kenapa? Kok begitu? Dia akan bercerita. Jadi kita tuh sedikit saja mengeluarkan kata-kata, tanyakan gitu. Dan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Berarti kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang itu justru salah ya ketika ada anak jatuh, udah nggak apa-apa gitu ya. Itu emosinya tertahan. Tidak lepas. Jadi kayak gitu nih untuk ibu-ibu dan calon ibu ya, jangan sampai nanti anaknya tidak dapat meluapkan isi hatinya, emosinya seperti itu. Masih ada 2 Mbak Pamela, 1 perkembangan seni ya. Seni ini berkaitan dengan kreativitas.
Yang terakhir adalah perkembangan moral dan agama. Disinilah pendidikan karakter dan pendidikan agama harus dimasukkan sedini mungkin. Jadi kalau sholat itu orang tua kalau punya anak kecil tidak harus menganggap sholat itu terlalu sakral. Jadi anaknya diungsikan, tidak. Tapi anaknya dihadirkan di tengah-tengah jamaah ibu dan bapaknya. Naik-naik ke badan bapaknya nggak apa-apa. Memang itulah yang mereka ketahui, dan lambat laun karena mereka tahu ini rutinitas yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya, maka dia akan ikut. Contohnya sudah sadar diri ini. Jadi anak-anak itu di masjid itu kadang dimarah gitu ya. Iya, karena tidak ribut begitu gitu ya. Jadi biarkan mereka mengikuti ritual itu. Dan orang tua memang harus ditambah tingkat kesabarannya untuk melaksanakan ibadah gitu. Kalau punya anak yang di bawah 5 tahun gitu ya. Betul. Iya. Nah, jadi gitu rekan setia ya, bagaimana cara kita mungkin sebagai orang tua atau calon orang tua itu dalam mempengaruhi perkembangan anak, terutama di masa-masa emasnya gitu. Betul. Tadi ya, golden age-nya. Masih banyak sekali nih yang akan kita bahas. Tadi juga yang aspek kedua tadi mungkin masih belum selesai nih ya, masih terpending. Tapi akan kita bahas di part selanjutnya nih rekan setia. Untuk itu jangan lupa untuk terus simakin podcast Radio Elbas di segmen pendidikan. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Hey, pemuda mahasiswa, jangan merokok di kampus, di sekolah. Jangan merokok di situ. Rokok itu mubazir, habiskan duit. Gak ada manfaatnya. Hey friend, lebih baik gak usah merokok. Betul. Saya Andi Pratama, peraih medali emas tingkat nasional pada Olimpiade Sains Nasional bidang studi matematika. Rokok? No way. Saya Diki Yukanain, saat SMA peraih medali perunggu bidang studi biologi pada International Biology Olympiad di Taipei, China. Tinggalkan rokok sekarang juga. Saya Andika Pratiwi, saat SMA peraih medali perak bidang studi kimia pada International Chemistry Olympiade di Ankara, Turki. Ingin sukses dan berprestasi? Jangan merokok. Raih prestasi tanpa rokok dan narkoba.